Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita masuk dalam hari yang ke-42. Saya mau sharing kepada Bapak Ibu Saudara tentang Anda sudah sembuh. Bapak Ibu Saudara, inilah berkat Bapa buat hidup kita. Kesembuhan adalah hak mutlak yang Tuhan telah berikan bagi kita. Mari kita siapkan hati kita. Saya merasakan ada urapan Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kita. Mari kita menyembah Tuhan. Arahkan hati Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Kesembuhan. Saya percaya beberapa Bapak Ibu Saudara, ketika engkau menyanyi dengan iman, engkau menerima kesembuhan itu Tuhan sudah berikan buat hidupmu. Engkau sudah sembuh. Engkau bukan lakukan untuk menerima, tetapi engkau menyanyi dengan iman. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh kuasa bilur-bilur Yesus, oleh kuasa Tuhan kau tertolong. Oh haleluya.
Saudara. Mari terima dengan iman. Engkau sudah disembuhkan. 2000 tahun yang lalu Yesus telah mati di atas kayu salib, menanggung semua kelemahan, semua sakit penyakitmu Tuhan sudah sembuhkan. Mari malam hari ini terima dengan iman. Engkau bukan berusaha untuk sembuh, tetapi engkau sudah sembuh. Engkau telah sembuh. Tuhan mau engkau hari ini percaya dan bertindak dengan iman. Engkau telah disembuhkan. Oh haleluya. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Aku sudah sembuh. Aku percaya. Ora bakashi kabarahata karalamore serebe ariam baralamo. Irakata karambaria barabayara lambanambo. Inna yerambo. Yanambo. Rampakara lambandambo. Jesus Lord, aku percaya aku telah sembuh, aku sudah sembuh, aku sehat, aku percaya, oh aku percaya, aku percaya. Oh rabakashikara laba laba senda rabadamu. Jesus. Haleluya. Kami terima dengan iman malam hari ini. Apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami, itu adalah milik kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya terjadi dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya malam hari ini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau nyatakan buat hidup Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa Bapak Ibu bisa menerima roh hikmat dan pewahyuan agar Bapak Ibu bisa mengerti kebenaran firman ini. Kebenaran ini akan memerdekakan Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini satu pesan yang penting yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Ini adalah kebenaran yang akan mentransformasi dan memerdekakan hidup kita. Tuhan telah memberkati kita dengan kesembuhan. Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara katakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu Saudara, engkau telah memiliki kesembuhan ini. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini jangan izinkan iblis mencuri kesembuhan yang sudah terjadi, yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup Bapak Ibu Saudara. Pencuri datang mencuri. Iblis tidak bisa mencuri apa yang kita tidak punya. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia telah memberikan semua yang kita butuhkan. Segala berkat rohani. Di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga dikatakan, segala berkat rohani telah dicurahkan kepada kita di alam sorgawi. Tuhan sudah memberikannya buat Bapak Ibu Saudara. Kita melihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga damai sejahtera Allah menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah kehendak Allah Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus, rohmu sempurna serupa segambar dengan Tuhan. Untuk itulah kita perlu memperbaharui pikiran kita, memperbaharui jiwa kita, agar kita berpikir seperti apa yang firman Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara, di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa
Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Tuhan mau pikiran kita, perasaan kita. Dalam hidup kita bersama, Tuhan mau kita punya pikiran dan perasaan seperti Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau semoga tubuhmu, jiwamu dikatakan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hidup dalam kesehatan ilahi. Bagaimana kondisimu hari-hari ini? Bapak Ibu Saudara, engkau sudah memiliki kesembuhan itu. Engkau sudah sembuh. Engkau bukan akan sembuh, engkau sudah sembuh. Tuhan sudah memberikan kesembuhan itu di alam roh, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu kita perlu mempercayainya dan mengakuinya. Barang siapa percaya di hati dibenarkan, barang siapa mengaku di mulutnya, dia diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, sama seperti perempuan pendarahan itu, dia percaya dan dia mulai mengakuinya, asalku jama jubahnya aku akan sembuh. Bapak Ibu Saudara, dia percaya dan dia bertindak dengan iman, mujizat terjadi. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita harus bertindak sesuai dengan apa yang kita percayai. Apa yang kau percaya hari-hari ini? Tuhan mau kau percaya bahwa engkau sudah sembuh, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus sudah menanggung penyakit kita 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, kita tidak perlu lagi menanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yesus mengalami itu semua, dia menanggung kesengsaraan dan penyakit kita di atas kayu salib. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Harusnya kita yang menerima semua ganjaran itu, tetapi Yesus menanggungnya agar kita bisa menerima keselamatan. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara, kata sembuh di sini adalah utuh. Bukan hanya sembuh secara rohani, tetapi sembuh secara jiwa. Bapak Ibu Saudara, sembuh secara emosionalmu, sembuh secara fisikmu. Bapak Ibu Saudara, hari ini apa yang kau sakit? Ada banyak orang sakit pikirannya, dia stres, gak bisa tidur, khawatir. Ada banyak orang sakit, Bapak Ibu Saudara, dia sakit fisiknya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita sadar bahwa engkau telah sembuh. Jangan izinkan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis mencuri, membunuh dan membinasakan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara tunduk kepada Allah, tunduk kepada firman-Nya, percaya kepada firman-Nya, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara melawan iblis. Iblis mau mencuri kesehatan yang Tuhan sudah berikan buat Bapak Ibu Saudara. Hari ini jangan izinkan iblis mengambil kesehatan itu, lawan dia, maka dia akan lari. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam Matius 8. Ketika ibu mertua Petrus demam, Yesus datang, dikatakan maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Bapak Ibu Saudara, lalu ia pun bangun dan melayani dia. Bapak Ibu Saudara, bayangkan Yesus hanya memegang tangan perempuan itu dan lenyaplah demamnya. Lalu ia pun bangun dan melayani dia. Bapak Ibu Saudara, apa yang ada dalam hidup kita sekarang? Yesus bukan hanya memegang tangan kita. Yesus tinggal di dalam kita. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh yang sama tinggal di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Itulah yang akan membangkitkan tubuh Bapak Ibu Saudara. Itulah yang akan memerdekakan hidup Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Apakah Bapak Ibu Saudara sadar roh Yesus, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kuasa Roh Kudus tinggal di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau menyadari hal ini, maka Bapak Ibu Saudara, engkau akan bangun dan melayani Tuhan. Ketika Petrus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, dia bangkit berdiri bersama dengan 11 rasul dan dia berkhotbah dan 3.000 orang diselamatkan. Mujizat-mujizat terjadi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana bayangan Petrus menyembuhkan orang-orang sakit.
Bapak Ibu Saudara, roh yang sama tinggal di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan menjelang malam dibawanya kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Bapak Ibu Saudara, inilah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kita hidup dalam kemerdekaan. Yang membuat orang sakit, sakit bukan datang dari Tuhan, sakit datang dari roh-roh jahat. Dikatakan mengusir roh-roh itu, kerasukan setan. Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang yang menderita sakit. Ada banyak orang sakit disebabkan adalah roh-roh jahat yang menyebabkan dia sakit. Ketika roh jahat diusir, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi roh Tuhan tinggal di dalam diri kita, roh Allah melindungi kita, dan si jahat tidak dapat menjamah kita. Roh yang tinggal di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Matius 8 ayat 17 dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Segala kelemahan. Apakah Bapak Ibu punya kelemahan tubuh? Apakah Bapak Ibu memiliki kelemahan di dalam pikiranmu? Tuhan sudah menanggung kelemahan dan penyakitmu. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu, ini sudah terjadi. Engkau bukan akan sembuh, engkau telah sembuh 2000 tahun yang lalu. Yesus di atas kayu salib telah menyembuhkan hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita sudah sembuh Bapak Ibu Saudara. Engkau sudah sembuh. Banyak orang harus merasa dulu baru percaya dia sudah sembuh. Bapak Ibu Saudara, percayalah. Apa saja yang kau minta dengan doa, dengan penuh kepercayaan, maka engkau akan menerimanya. Banyak orang mau ngerasakan dulu baru dia percaya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kau percaya. Ini sudah diberikan berkat kesembuhan, sudah diberikan buat Bapak Ibu Saudara. Engkau hanya perlu menerimanya. Jangan lagi minta. Banyak orang minta, Tuhan sembuhkan aku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak bisa memberikan apa yang dia sudah berikan. Tuhan sudah memberikan kesembuhan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Jangan lagi minta kesembuhan. Terima kesembuhan yang Tuhan sudah berikan. Dan bersyukurlah Bapak Ibu engkau sudah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Yesus menanggung semua dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kata sembuh di sini adalah sembuh yang utuh. Bukan hanya pikiranmu, bukan hanya rohanimu, tapi tubuhmu, jiwamu, emosionalmu sembuh. Bapak Ibu Saudara, oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Engkau telah sembuh. Bapak Ibu Saudara, satu kali adik sepupu saya tiba-tiba didiagnosa buta. Dia harus diambil sumsum tulang belakangnya, butuh biaya yang besar, tidak ada biaya, makanya tidak dilakukan operasi, hanya untuk ngecek kenapa dia buta. Bapak Ibu Saudara, ketika saya berdoa buat sepupu saya bilang Tuhan sudah menyembuhkan kamu, oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Dan saya ingatkan dia, kamu telah sembuh, oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Waktu didoakan tidak terjadi apa-apa, tapi saya bilang sama dia, kau percaya Tuhan sudah sembuhkan kamu. Ketika kedua kali saya berdoa buat dia, dia berkata, kok aku lihat bayang-bayang. Bapak Ibu, saya ingatkan dia, jangan fokus kepada apa yang kita bisa lihat dan rasakan. Kau perlu percaya engkau telah menerimanya. Oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Beberapa hari kemudian dia sembuh total. Bapak Ibu Saudara, seringkali banyak orang tidak mengalami manifestasi kesembuhan karena dia mau merasakan dulu baru dia bilang dia sudah sembuh. Ketika dia ditanya, gimana kamu? Masih sakit. Dia mengakui. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita mengakui kebenaran lebih daripada fakta yang ada. Satu kali saya melayani di Jerman, Bapak Ibu, ada seorang suster. Dia berkata, Pak, saya punya sakit back pain, sakit di bagian punggung saya. Saya berkata, ibu tidak sakit. Tuhan sudah menyembuhkan ibu. Oleh bilur-bilur Yesus ibu telah sembuh. Dia berkata, Pak, saya sakit back pain saya. Saya berkata, ibu tidak sakit. Bapak Ibu Saudara, ibu ini tidak berkata bohong. Dia berkata fakta. Itu betul, dia memang sakit back pain. Tapi yang saya katakan adalah kebenaran. Tuhan sudah menyembuhkan. Bapak Ibu Saudara, ingat, kita adalah roh, jiwa, dan tubuh. Tuhan mau kita berpikir dengan cara menerima
Firman Tuhan katakan, aku masih hidup di dunia ini, tapi aku tidak berjuang secara duniawi. Orang yang berjuang secara duniawi, berjuang dengan pemikirannya, berjuang dengan panca inderanya. Tetapi Tuhan mau kita hidup dengan berjuang dengan pakai kuasa daripada Roh Kudus. Manusia rohani kita Bapak Ibu, dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa. Dan puji Tuhan, ketika ibu ini dia terus merenungkan firman Tuhan, dia mengalami pembaharuan akal budi. Bapak Ibu Saudara, dia menerima mujizatnya, dia menerima kesembuhannya. Biasanya dia tidak bisa tidur kalau nggak di kasur yang khusus, tapi hari itu karena ikut pelatihan dia tidur hanya di karpet. Tetapi kuasa Tuhan menyembuhkan dia. Dia bertindak dengan iman bahwa dia telah sembuh dan dia telah menerima mujizatnya. Ada seorang ibu tidak bisa berlutut, usianya hampir 70-an tahun Bapak Ibu Saudara. Dan saya tanya, ibu percaya Tuhan sudah menyembuhkan ibu? Dia bilang percaya. Kalau ibu percaya, berlutut. Ketika dia berlutut Bapak Ibu Saudara, dia bangun, dia gemeteran. Tapi setelah itu mujizat Bapak Ibu Saudara, dia bertindak dengan iman tanpa sadar dia bisa lari naik turun tangga. Itu tidak dia lakukan sebelumnya. Dia harus pelan-pelan kalau naik turun tangga. Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan sudah menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Kita hanya perlu bertindak dengan iman. Bertindak, engkau bukan bertindak untuk sembuh, engkau bertindak karena engkau sudah sembuh. Bapak Ibu Saudara, ada seorang pria, seorang bapak-bapak sekitar 8 tahun dia tidak bisa berlutut karena dia pernah mengalami kecelakaan. Dan Bapak Ibu saya tanya, Pak, apakah Bapak percaya Tuhan sudah menyembuhkan Bapak? Ketika dia percaya, saya bilang, Bapak kalau percaya Bapak berlutut. Dan dia berlutut. Mujizat terjadi. Dia menerima kesembuhan. Manifestasi kesembuhan terjadi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menyembuhkan Bapak Ibu Saudara 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita marah dengan penyakit. Marah Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita berkata-kata kepada gunung persoalan kita. Barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Apa saja yang Bapak Ibu Saudara minta dan doakan, percayalah Bapak Ibu Saudara telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Banyak orang mau menerima dulu baru percaya. Tuhan bilang percaya dulu. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau percaya engkau sudah sembuh? Firman Tuhan berkata, kemarin kita sudah baca ayat ini, datanglah kerajaanmu, Matius 6 ayat 10, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bapak Ibu Saudara, di sorga gak ada seorang pun yang sakit. Bukan 1% sakit, 99% sehat, tetapi 100% sehat di sorga. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan mau kita menggunakan otoritas kita sebagai anak-anak Allah. Lewat engkau perkataanmu, engkau mengaktifkan. Bapak, Tuhan sudah menyembuhkan kita. Perintahkan penyakit itu untuk pergi. Setiap kelemahan itu pergi. Bapak Ibu Saudara, hari ini engkau yang percaya, engkau sudah sembuh. Percayalah. Dan engkau berjalan dengan iman, engkau menerima mujizat kesembuhan itu terjadi dalam hidupmu. Matius 4 ayat 23 dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Yudea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawanyalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Bapak Ibu Saudara, kehendak Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit. Dan Tuhan sudah melakukannya di atas kayu salib. Semua sakit penyakit telah ditanggungnya. Bapak Ibu Saudara, saya punya tante, dia sakit ayan. Dan hari ini dia telah disembuhkan oleh Tuhan. Dia pernah mengalami stroke yang parah. Tangannya gak bisa digerakkan, kakinya gak bisa digerakkan. Tapi haleluya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia percaya. Mama saya tanya dia, apakah kamu percaya Tuhan sudah menyembuhkan kamu? Kalau kamu percaya, angkat tangan. Dia angkat tangan. Apakah kamu percaya Tuhan sudah menyembuhkan kamu? Dan dia berkata, aku percaya Tuhan. Mama saya perintahkan dia bangkit berjalan, dan dia berjalan. Dan sampai hari ini tidak ada sedikit pun tanda dia pernah mengalami stroke yang parah. Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan sempurna.
Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan sudah menyembuhkan kehidupan kita. Saya telah melihat bagaimana orang stres 2 tahun gak pernah mandi, sehat Bapak Ibu, dipulihkan Tuhan. Bapak Ibu, saya melihat orang gila dipulihkan Tuhan. Bapak Ibu, saya melihat yang buta bisa melihat. Bapak Ibu, saya yang tidak bisa berlutut bisa berlutut. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan kuasa itu telah diberikan buat setiap Bapak Ibu Saudara. Kesembuhan sudah diberikan buat Bapak Ibu Saudara. Kuasa itu sudah diberikan buat Bapak Ibu Saudara. Hari ini jangan beri kesempatan kepada iblis untuk mencuri kesehatanmu. Hari ini lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lawanlah penyakit, marah kepada penyakit. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Hari ini percaya, terima dengan iman. Tuhan sudah menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Mujizat sudah terjadi. Mari kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak Bapak Ibu saya mendengar firman Tuhan ini. Hari ini kau berkata, Tuhan aku sudah sembuh. Hari ini mari datang kepada Tuhan. Mulai bersyukur. Mulai bersyukur, Tuhan terima kasih. Bapak Ibu Saudara, ikuti engkau yang percaya engkau sudah sembuh. Engkau telah menerima mujizat ini. Engkau ikuti saya di dalam doa, Tuhan Yesus. Aku bersyukur Tuhan sudah menanggung segala penyakitku di kayu salib. Dan saat ini aku telah menerima kesembuhan yang Tuhan sudah berikan 2000 tahun yang lalu. Hari ini aku sudah sembuh. Aku telah disembuhkan. Hari ini aku telah disembuhkan. Hari ini aku memerintahkan setiap kuasa roh penyakit pergi dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh kelemahan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilurmu hari ini aku menerima kesembuhan itu. Manifestasi itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kesembuhan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan itu terjadi. Mujizat itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Benjolan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini terima mujizat, terima kesembuhan yang Tuhan sudah berikan. Alami dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus terus berdiri teguh atas firman Tuhan bahwa engkau telah sembuh. Engkau telah sembuh. Jangan bergantung kepada apa yang kau rasakan, tapi bergantung apa yang firman Tuhan katakan buat Bapak Ibu Saudara. Engkau telah disembuhkan Tuhan. Engkau sudah sembuh. Engkau sudah sembuh. Engkau sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus engkau telah sembuh. Hari ini terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Terima kesembuhan itu. Ada yang saat ini juga Bapak Ibu Saudara manifestasi itu terjadi. Tapi ada di antara Bapak Ibu Saudara Tuhan hanya mau engkau percaya. Abaikan apa yang kau rasakan dan bertindak seakan-akan engkau telah disembuhkan Tuhan. Engkau telah disembuhkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, engkau perlu marah dengan penyakit itu karena penyakit bukan datang dari Tuhan. Penyakit datang dari roh jahat. Lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Tuhan sudah memberikan kesembuhan. Tuhan sudah memberikan Bapak Ibu Saudara kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Letakkan tanganmu atas bagian tubuhmu yang sakit, perintahkan roh penyakit itu pergi. Dan saat ini juga engkau terima dan mulai bertindak. Kalau Bapak Ibu Saudara punya kelemahan yang kau rasa sebelumnya sakit di bagian pinggangmu, engkau mulai gerak-gerakan dan terjadi mujizat kesembuhan itu. Kalau engkau gak bisa berlutut, mulai berlutut. Kalau engkau sakit di bagian tanganmu, mulai gerak-gerakan tanganmu. Ada orang yang pernah Bapak Ibu Saudara dia tangannya tidak bisa menggenggam. Di dalam nama Tuhan Yesus ketika firman diberitakan dia percaya, dan ketika didoakan dia bisa menggenggam tangannya. Bapak Ibu Saudara, ada satu orang bapak, dia pernah mengalami stroke sehingga dicubit tidak bisa dirasa, dia tidak bisa merasa sakit bagian tubuh sebelah kirinya Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika firman diberitakan bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia, dan dia percaya ketika diletakkan tangan kuasa kesembuhan mengalir, dia mulai bisa merasakan kembali Bapak Ibu Saudara. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan hanya mau Bapak Ibu percaya engkau sudah sembuh. Engkau bukan akan sembuh, engkau sudah sembuh. Jangan mencoba bertindak untuk sembuh. Engkau bertindak karena engkau sudah sembuh. Karena engkau sudah sembuh, engkau bertindak dengan iman. Dan mujizat itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara,
Saya percaya ada banyak mujizat, ada banyak kesembuhan yang Bapak Ibu Saudara alami. Bapak Ibu Saudara bisa berikan kesaksian Bapak Ibu Saudara. Bisa ceritakan apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Sehingga kesaksian Bapak Ibu Saudara menjadi berkat buat banyak orang yang rindu mengalami kuasa Tuhan. Yang Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati.